Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada hari ini, pada kesempatan ini kita kembali lagi bertemu di topik. Nah, di sini materi yang akan dibahas yaitu tentang mitigasi dan adaptasi bencana. Ini pertanyaan introduksi. Pertama, apa saja bencana yang sering terjadi di Indonesia? Kedua, bagaimana cara masyarakat menghadapi bencana tersebut? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan mitigasi bencana? Next. Nah, tujuan pembelajarannya adalah pertama, menjelaskan pengertian dan jenis bencana. Kedua, mengidentifikasi sebaran bencana di Indonesia. Yang ketiga, memahami konsep dan langkah mitigasi bencana. Nah, jadi yang pertama ini ya, ada di sini pengertian bencana. Bencana adalah peristiwa yang mengancam, jadi dia harus mengancam dan mengganggu kehidupan manusia, lingkungan, serta harta benda akibat faktor alam maupun ulah manusia. Bencana dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kemudian kerugian ekonomi dan sosial, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan untuk meminimalkan dampaknya. Kemudian jenis-jenis bencana itu ada 3, ada bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Nah, bencana alam terjadi akibat fenomena alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan angin puting beliung yang merusak lingkungan. Kemudian bencana non-alam disebabkan oleh faktor non-alam seperti wabah penyakit dan pencemaran lingkungan. Kemudian yang ketiga, bencana sosial terjadi akibat konflik dalam masyarakat seperti konflik sosial dan terorisme yang mengganggu keamanan. Kemudian selanjutnya, sebaran bencana di Indonesia. Indonesia rawan bencana karena berada di pertemuan lempeng tektonik menyebabkan gempa, tsunami, dan gunung meletus. Banjir dan tanah longsor sering terjadi di daerah curah hujan tinggi, sementara angin puting beliung melanda dataran rendah. Wabah penyakit, pencemaran lingkungan, konflik sosial, dan terorisme juga menjadi ancaman di beberapa wilayah. Selanjutnya, pengertian mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko dan dampak bencana melalui tindakan pencegahan, kesiapsiagaan, dan perlindungan. Mitigasi dapat dilakukan secara struktural, seperti pembangunan tanggul dan menghijaukan hutan, maupun non-struktural, seperti edukasi, pelatihan, dan perencanaan evakuasi. Nah, langkah-langkah mitigasi bencana tadi ada struktural ya, jadi dia berbentuk infrastruktur untuk mencegah terjadinya bencana. Mitigasi struktural dilakukan dengan membangun bangunan tahan gempa, tanggul penahan banjir, dan jalur evakuasi untuk mengurangi dampak bencana. Kemudian selanjutnya, mitigasi non-struktural lebih ke arah edukasi dan simulasi regulasi kebencanaan serta sistem peringatan dini guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Adaptasi terhadap bencana. Adaptasi terhadap bencana adalah upaya menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan agar dapat mengurangi resiko dan dampaknya. Adaptasi dilakukan melalui penerapan teknologi ramah bencana seperti pembangunan rumah panggung di daerah rawan banjir, penggunaan sistem peringatan dini, serta pola hidup yang lebih tangguh. Nah, selanjutnya ini ada contoh adaptasi bencana alam. Banjir misalnya membangun rumah panggung dan meningkatkan sistem drainase. Ini kekeringan menerapkan irigasi hemat air dan penampungan air hujan. Gempa bumi menggunakan
bangunan tahan gempa dengan material fleksibel. Dan tsunami melakukan evakuasi cepat ke tempat lebih tinggi. Peran masyarakat dalam mitigasi bencana: pertama, mengikuti pelatihan kesiapsiagaan bencana. Kedua, melapor jika ada tanda-tanda bencana. Tiga, meningkatkan kesadaran terhadap risiko bencana. Kemudian kesimpulan yang terakhir, bencana dapat berasal dari alam, non-alam, atau sosial. Kedua, mitigasi bencana bertujuan mengurangi risiko dan dampak bencana. Tiga, adaptasi penting untuk bertahan di daerah rawan bencana. Mungkin itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.